Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tak henti-hentinya memelihara kita dari segala urusan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini kita sampai pada kajian subuh online seri ke-181 dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan juga keluasan hati untuk mengikuti kajian subuh hingga saat ini. Adapun pembicara pada hari ini adalah Bapak Ustadz Profesor Dr. Hamdani Anwar. Beliau berdasarkan informasi yang saya terima, beliau berasal dari institusi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang selalu mengisi kajian pada Ahad pagi di Masjid Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamdani Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di kajian ini. Alhamdulillah di antara kesempitan dan banyaknya acara yang Bapak harus lakukan, hari ini menyempatkan diri untuk mengisi kajian ini. Semoga nanti dilancarkan semua urusan, baik urusan untuk KSO online ini dan juga urusan Bapak Profesor Hamdani Anwar. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini seperti biasanya diawali dengan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Muhammad Rifai. Adapun Quran surat yang akan beliau sampaikan atau beliau baca itu adalah Quran surat Al-Ahzab, yaitu Quran surat ayat 33, ayat 21 dan 22. Dan setelah itu waktu akan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Hamdani Anwar untuk menyampaikan topik yang sangat menarik dan kita mesti berhati-hati, dan berhati-hati dalam artian seringkali kita mengabaikan, yaitu berkenaan dengan sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Baiklah, untuk mempercepat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Haji Muhammad Rifai untuk menyampaikan tilawahnya. Monggo Pak Haji Muhammad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu zadahum illa imanan wa taslima. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu,
Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Rifai. Sekarang kita memasuki kepada inti daripada acara pada pagi hari ini. Saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli wasallam wa sallim alaihi. yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tubuh yang dimuliakan Allah, dalam mengemban risalah, menyampaikan amanah untuk mengajarkan Islam, Rasulullah SAW dibekali dengan Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kitab suci yang merupakan kumpulan wahyu yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini mengenalkan dirinya sebagai hudal linnas, seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan untuk menjelaskan petunjuk-petunjuk itu dan juga norma-norma yang dapat menjelaskan atau membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah ini, jadi Al-Quran mengenalkan dirinya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka muncul pertanyaan, manusia yang mana? Maka yang dituju adalah semua manusia yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini dan sampai hari yang akan datang. Nah, ini jadi semua manusia tanpa terkecuali. Namun ketika Allah mengisyaratkan hal demikian, tampaknya tidak semua manusia mau menerima Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman syariat, sebagai tuntunan yang akan memberikan panduan bagi mereka untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Saat ini di bumi kita ada sekitar 7 miliar lebih manusia.
Maka kira-kira berapa yang meyakini Al-Quran sebagai wahyu ilahi? Berapa banyak di antara 7 miliar ini yang percaya bahwa tuntunan Al-Quran itu pasti benar karena berasal dari Allah yang Maha Benar? Tidak banyak. Kemungkinan hanya sekitar 1,5 miliar. Berarti ini kira-kira hanya sekitar 15-20% dari jumlah manusia yang ada ini. Nah, itulah. Karena itu kemudian Allah mengungkapkan bahwa mereka yang meyakini Al-Quran, bahwa mereka yang percaya bahwa kitab suci ini merupakan tuntunan ilahi, mereka kemudian disebut sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih. Nah, ini seperti yang ditegaskan Allah dalam surat Fatir ayat 32. Nah, bagaimana surat itu atau ayat itu? Yaitu summa aurasnal kitabal ladzi stofaina min ibadina. Yang artinya kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Kenapa hamba-hamba kami yang terpilih dan siapa mereka? Hamba-hamba Allah yang terpilih adalah mereka yang meyakini Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Mereka yang percaya bahwa tuntunan-tuntunannya pasti benar karena berasal dari Allah yang Maha Benar. Sebagaimana diungkapkan dalam ayat sebelumnya, ayat 31, Allah mengungkapkan juga bahwasanya walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqq. Ini ayat Fatir ayat 31. Dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad adalah kitab yang benar. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi wal haqq. Nah ini kenapa? Karena Allah Maha Benar, pasti segala sesuatu yang berasal dari Allah tentu benar. Nah, kalau yang berasal dari Allah tidak benar, maka ini akan menodai kebenaran, kemahabenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah kemudian yang meyakininya disebut hamba-hamba Allah yang terpilih. Siapa itu? Mereka itulah umat Islam. Kenapa? Karena hanya umat Islamlah yang percaya Al-Quran itu wahyu ilahi. Umat Islamlah yang yakin tuntunannya pasti baik karena berasal dari Allah yang Maha Baik. Umat Islam pula yang tekun membaca, mempelajari, memahami, dan melaksanakan tuntunan-tuntunannya dalam kehidupan. Apakah tidak ada umat non-muslim yang mempelajari Al-Quran? Ada. Banyak. Non-muslim. Nah, kenapa mereka mempelajari? Ada beberapa motivasi, dorongan. Ada non-muslim yang ingin mempelajari Al-Quran karena ingin tahu apa sih isi Al-Quran. Sehingga mereka ingin tahu dan berupaya memahami kandungannya, makna-maknanya. Kemudian yang kedua, ada orang non-muslim mempelajari Al-Quran dengan motivasi karena ilmu. Ilmu. Nah, sehingga mereka mempelajari Al-Quran didorong karena keinginan tahu dari sisi akademis, sisi ilmu pengetahuan, sebagaimana mereka
mempelajari kitab-kitab suci yang lain. Kemudian yang ketiga, ada pula mereka yang ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena didorong rasa tidak senang pada Islam dan umatnya, dan mereka ingin mencari kesalahan umat Islam dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Nah, jadi banyak orang non-Muslim mencari-cari. Nah, kemudian banyak pendapat mereka tentang kekurangan-kekurangan Al-Quran. Nah, ini ada demikian. Nah, sehingga beragam yang pelajari. Tapi Bapak-bapak bisa membuka di YouTube atau Google dengan judul misalnya mu'alaf dari non-Muslim. Nah, maka akan muncul rangkaian tokoh-tokoh, rangkaian individu yang masuk Islam. Penyebabnya antara lain karena mereka mempelajari Al-Quran. Ya. Seperti ada seorang pendeta Kristen dari Kanada. Namanya Gary Miller. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu bisa buka YouTube atau Google siapa Gary Miller. Gary Miller itu pendeta Nasrani dari Kanada yang sangat membenci Islam. Nah, untuk menjatuhkan umat Islam, Gary Miller ini mempelajari Al-Quran. Ketika mempelajari awal-awal, wah banyak isi Al-Quran yang sama dengan kitab suci lain, yaitu tentang akhlak, tentang perbuatan baik dan buruk, dan balasannya. Namun ketika mereka membaca sampai surat Al-Anbiya, ayat sebelumnya surat Al-Anbiya, sebelum surat Al-Anbiya, mereka membaca paling tidak ayat kursi. Dalam ayat kursi itu dibongkan Allahu la ilaha illahu atau la ilaha illahual hayyul qayyum. Berhenti sampai situ. Allah adalah la ilaha illah, adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah dan tiada selain Dia. Kemudian Al-Hayyu. Apa makna Al-Hayyu? Al-Hayyu adalah yang selalu hidup terus tidak pernah mati. Sampai di sini dia terdiam. Kenapa terdiam? Karena dalam keyakinannya Tuhannya pernah mati. Tuhan Yesus mati disalibkan. Nah, maka dia berpikir yang benar itu Tuhan akan hidup terus atau akan mati. Ada matinya. Kalau Tuhan itu mati, apa bedanya dengan makhluk? Nah, di sini dia terdiam, sehingga secara logika karena dia ilmuwan, maka dia berpendapat yang benar Tuhan itu pasti hidup terus. Karena Tuhan selalu akan memperhatikan, selalu akan melihat makhluknya secara keseluruhan. Nah, kalau Tuhan itu mati, bagaimana dalam pemeliharaan makhluk? Nah, dia terdiam, hatinya mulai gelisah. Kemudian, seperti tadi saya katakan, ketika sampai pada surat Al-Anbiya ayat 20 berapa itu, membaca surat dengan ayat awalam yarol lazim awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqon fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah, ini surat Al-Anbiya yang artinya awalam yarol ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui annas samawati wal ardo, bahwasanya langit dan bumi kanata rotqon pada awalnya
merupakan sesuatu yang menyatu. Langit bumi, dalam Al-Quran, langit itu ada yang menafsirkan planet-planet, semua alam semesta pada awalnya menyatu. Kemudian, fafataknahuma, kemudian kami pisahkan langit dan bumi ini. Selanjutnya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air keberadaan benda-benda yang hidup. Nah, dari sini dia terpekur, terdiam. Bahwasanya langit, bumi, planet-planet semuanya awalnya nyatu. Maka dia teringat 3 tahun sebelumnya. Jadi Gary Miller ini mulai membaca, mempelajari Al-Quran tahun 1976. 3 tahun sebelumnya, 1973, seorang ilmuwan mengungkapkan teori tentang Big Bang, ledakan besar. Dalam teori itu dikemukakan bahwa alam semesta tadinya nyatu, kemudian karena bola api besar ini berputar sangat kencang, maka gas yang terkandung di dalamnya memuai, kekuatan yang hebat, sehingga akhirnya bola tadi tidak kuat menahan, terjadi ledakan besar. Inilah yang disebut Big Bang. Ya. Maka ayat Quran yang turun 15 abad yang lalu, bahwa awalnya menyatu kemudian terpisah dengan ledakan, teorinya baru dirumuskan pada tahun 1973. Sehingga ilmuwan ini mendapat hadiah Nobel. Maka dia berpikir, wah, kalau ayat ini turun 15 abad yang lalu, telah mengisyaratkan proses bagaimana terjadinya alam semesta, maka ini suatu hal yang istimewa. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengetahui teori yang baru ditemukan abad 20. Dia mulai goyang. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air, semua benda yang hidup itu dari air. Dan saat itu sampai kini, alam semesta ini terdiri dari ribuan, bahkan miliaran planet. Tapi sampai saat ini, planet-planet ini yang diketahui memiliki air hanya bumi. Bumi kita ini, bahkan bumi kita ini 2/3-nya air yang berupa laut, danau, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Dengan daratan hanya 1/3. Maka sampai sekarang makhluk hidup itu yang dikenal adanya di bumi. Ya. Karena apa? Karena di bumi ini ada air. Persis seperti yang diungkapkan ayat dalam surat Al-Anbiya tadi, ayat 22, ini dikemukakan 15 abad yang lalu. Sehingga karena menemukan ayat ini, terdoronglah Gary Miller untuk mempelajari terus. Ternyata pada akhirnya dia berkesimpulan tidak mungkin Nabi Muhammad yang hidup di padang pasir mengetahui ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang baru ditemukan abad 20 ini. Akhirnya beliau masuk Islam. Nah, ini yang baik. Tapi saya pernah belajar di Kanada, di Universitas McGill University di Montreal, belajar studi Islam yang mengajar tentang Al-Quran non-Muslim, tapi
Profesor saya ini sangat mendalami bahasa Arab. Penguasaannya luar biasa. Setiap menjelaskan ayat Quran, diakhiri ayat ini merupakan suatu susunan kalimat yang hebat. Kata-katanya tersusun rapi dan harmonis, memberikan makna mendalam. Sehingga saya yakin ini bukan karya Nabi Muhammad. Nah, beliau non-muslim, tapi meyakinkan itu. Suatu saat saya menghadap beliau, kemudian berbicara tentang perkuliahan, dan saya mengatakan, I am impressed with your class. Saya terkesan dengan perkuliahan Bapak. Bapak mengatakan Al-Quran ini ayat-ayatnya tersusun rapi, pilihan katanya harmonis, ketepatan makna, dan menyatakan ini bukan karya Muhammad. Nah, pertanyaan saya Profesor, kenapa Anda tidak meyakini ini wahyu Allah? Nah, Profesor saya terdiam. Kemudian mengatakan dengan wajah yang serius, I learn Al-Quran just for science. Saya mempelajari Al-Quran itu hanya untuk pengetahuan. Nothing to do with my faith. Tidak ada hubungan dengan keyakinan saya. And you have no right to ask this. Dan Anda tidak punya hak untuk mempertanyakan ini. Nah, dengan nada serius. Maka ketika itu saya sadar, beliau tidak senang ditanya tentang keyakinan. Tapi satu hal yang saya dapatkan pelajaran, beliau lebih tahu tentang Al-Quran daripada saya, namun beliau tidak yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah. Nah, di sini, ini maka banyak orang pelajari Al-Quran, banyak menemukan kebenaran-kebenaran, tapi tidak beriman, tidak meyakini. Karena itulah dalam surat Fatir ayat 32 tadi, orang demikian ini tidak termasuk hamba Allah yang terpilih. Nah, kita kembali. Kalau gitu yang terpilih siapa? Umat Islam itu sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap umat Islam secara keseluruhan terhadap Al-Quran yang mereka yakini sebagai wahyu Allah, tuntunan ilahi yang berisi kebenaran dan akan membawa kebaikan pada mereka yang melaksanakan tuntunan-tuntunannya. Maka surat Fatir ayat 32 tadi melanjutkan, ya, kalau dari awal, summa aurasna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Lanjutannya, faminhum zalimun linafsi wa minhum sabiqun bil wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Allah menyatakan ternyata sikap umat Islam terhadap Al-Quran ada 3. Tidak sama. Yang pertama adalah mereka atau umat Islam yang zalim terhadap dirinya. Yang kedua adalah umat Islam yang setengah-setengah. Yang ketiga adalah umat Islam yang selalu berbuat baik, melaksanakan tuntunan-tuntunan Al-Quran dengan segala kemampuannya atau sesuai kemampuan. Nah, terbagi 3. Nah, sekarang siapa umat Islam yang disebut zolim linafsi, zolim terhadap dirinya? Yaitu mereka yang satu pihak mempercayai Al-Quran, wahyu ilahi. Meyakini tuntunannya pasti benar karena berasal dari Allah yang Maha Benar. Mempercayai bahwa ayat-ayatnya, kandungannya akan membawa mereka pada kebaikan karena ditetapkan berasal dari Allah yang Maha Baik. Yakin itu.
Tapi di sisi lain, ternyata tidak satu pun ucapannya, perbuatannya, sikapnya sesuai dengan Al-Quran. Bahkan bertentangan dengan tuntunan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ada ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, kalau tadi Al-Ahzab ayat 21 ya, ini Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu berbicara dengan perkataan-perkataan yang benar, yang tidak dusta. Nah, ini tuntunan Al-Quran. Sehingga mestilah umat Islam kalau berbicara tidak berbohong. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tahu ada umat Islam yang selalu berkata benar, tapi banyak pula umat Islam yang kadang-kadang berbohong atau malah sering berbohong. Padahal Al-Quran mengatakan qulu qaulan sadida. Berbicaralah dengan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bohong. Nah, inilah potret umat Islam yang ucapannya berlawanan dengan tuntunan Al-Quran. Kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan aqimus sholat, laksanakanlah sholat. Kalau kita mau jujur, adakah umat Islam yang tidak sholat? Banyak. Dengan berbagai alasan, mereka enggan melaksanakan sholat. Ada yang karena kesibukan, ada karena tidak sempat, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah ini, ya, ini contoh umat Islam yang perkataan dan perbuatannya tidak benar. Tetapi kalau ada larangan, ya, mereka justru malah melaksanakan. Umat Islam seluruhnya tahu bahwa minum minuman memabukkan itu haram. Khomer atau whisky, tua, brandy, dan lain sebagainya haram. Tahu. Tapi adakah umat Islam yang mengkonsumsi? Banyak. Kalau malam Ahad di kota-kota besar ada kafe, ada nightclub, ada rumah minum. Ternyata menyediakan pula minuman yang memabukkan. Dan konsumennya, pelanggannya, ternyata kalau di sensus ada yang beragama Islam. Mereka tahu nggak ini haram? Tahu. Mereka tahu nggak ini dilarang? Tahu. Tapi tetap mengkonsumsi minuman keras tersebut. Sehingga sampai mabuk. Nah, perjudian dilarang. Khomer dan perjudian itu hanya Islam yang melarang. Agama lain tidak. Agama lain membolehkan perjudian. Membolehkan minuman keras. Tapi umat Islam diharamkan berjudi. Adakah umat Islam yang berjudi? Banyak. Tahu nggak mereka ini dilarang? Tahu. Nah inilah potret umat Islam yang percaya pada Al-Quran tetapi tidak melaksanakannya. Nah inilah disebut dalam surat Fatir tadi, faminhum zolimun linafsi. Sebagian di antara mereka zolim pada dirinya. Nah, kemudian yang kedua adalah waminhum muqtasid. Sebagian lagi bersikap setengah-setengah. Ketika ada tuntunan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qaulan sadida, supaya berkata jujur, dia melakukannya. Berupaya untuk selalu berkata benar. Berupaya untuk tidak berbohong. Bagus. Aqimus sholat, melaksanakan sholat, dikerjakan dengan baik. Bahkan tidak cukup 5 waktu. Ditambah sholat rawatib
qobliyah dan ba'diyahnya, ditambah sholat kalau datang masjid diawali tahiyatil masjid, kemudian di sholat duha, malam bangun qiyamul lail, sholat hajat, sholat tahajud, dilaksanakan. Puasa yang diwajibkan bulan Ramadan dikerjakan dengan baik, bahkan tidak cukup ditambah mengikuti sunnah Rasul, puasa Senin Kemis. Pertengahan bulan kalender Hijriah ditambah puasa 3 hari Ayyamul Bid. Dilaksanakan. Tapi ketika datang ayat aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Di situ apa maksudnya ini? Yaitu mengeluarkan sebagian rezeki kita, sebagian harta kita untuk diberikan pada fakir miskin. Maka dia berhenti. Nah, harta saya ini saya cari dengan capek. Berangkat pagi, pulang malam. Masa setelah saya dapatkan, saya berikan orang lain. Berapa yang harus diberikan? Minimal 2,5%. Wah, kalau saya punya uang 1 juta, harus diberikan 25.000 rupiah. Oh, masih kecil. Kalau gaji saya 10 juta, harus dikeluarkan 250.000 rupiah. Wah, banyak juga ini. Kalau deposito saya sampai 100 juta, harus dikeluarkan 2.500.000. 2.500.000. Wah, makin banyak. Sehingga kalkulator di kepalanya berputar. Berapa harta saya? Berapa yang... Akhirnya terlalu banyak menghitung, tidak dilaksanakan. Nah, ini ayat Quran dipilih-pilih. Mana yang tidak merugikan dilaksanakan dengan baik. Mana yang mengurangi miliknya enggan melakukan. Loh, saya sudah zakat tiap tahun. Apa zakatnya? 2,5 kilogram beras. Wah, itu baru zakat fitrah. Ada yang lebih lagi, zakat mal. Nah, disinilah enggan. Inilah potret umat Islam yang memilih-milih mana ayat Quran yang dilakukan dan mana yang enggan dilakukan. Padahal ketika kita bekerja mencari rezeki, itu walaupun kita berjuang, bekerja keras, tapi jangan lupa, pasti melalui perantaraan orang lain. Kalau bapak-bapak di antara bapak ada pedagang, bekerja keras, baik membuka toko atau di pasar, kalau tidak ada pembeli, tidak akan dapat rezeki. Berarti rezeki bapak berasal dari pembeli-pembeli atau orang lain. Karena itu tuntunan Al-Quran, karena rezeki kita berasal dari orang lain atau melibatkan orang lain, sisihkan sebagian kecil untuk orang lain. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 24. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan ketahuilah di antara harta-harta kita ini ada sebagian kecil milik orang lain. Milik siapa itu? Lisaili wal mahrum. Milik orang-orang yang meminta-minta dan orang yang enggan meminta tetapi du'afa memerlukan. Ulama mengatakan bagian kecil ini dari harta kita 2,5% itu sejatinya milik Allah, dititipkan kepada kita untuk diberikan kepada para du'afa. Kalau yang sadar akan mengerjakan baik berupa zakat atau infak atau sedekah. Ini mengeluarkan harta menurut tuntunan Al-Quran. Zakat, infak atau sedekah. Tapi kalau enggan, ini kerja keras saya, dia nggak sadar itu milik Allah. Suatu saat
Kalau sudah terakumulasi banyak, bisa jadi Allah akan mengambil haknya tadi dengan berbagai cara. Dan kadang-kadang yang diambil Allah melebihi jumlah yang ada. Dengan proses alamiah terjadilah kebakaran. Habislah harta seseorang yang enggan berzakat tadi. Terjadi banjir, rumahnya hanyut. Atau dalam bisnis tertipu oleh partnernya. Atau kecopetan. Nah, ini semua adalah cara-cara Allah mengingatkan agar seseorang jangan lupa bahwa di antara hartanya ada hak Allah untuk diberikan pada fakir miskin. Kalau tidak diberikan, suatu saat Allah akan mengambilnya. Nah, orang muktasid, orang yang setengah-setengah, itu enggan untuk melaksanakan tuntunan Al-Quran yang dilihat merugikan dirinya. Padahal sebetulnya tidak demikian. Kalau dia ikhlas berinfak, berzakat, bersedekah, yakinlah pengeluarannya tadi akan dibalas berlipat ganda. Nah, ini banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan itu. Di antaranya ada ayat dalam surat Al-An'am, itu hampir terakhir, ya. Wa man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Man jaa bil hasanati, siapapun melakukan perbuatan baik, berinfak, bersedekah, maka dia akan mendapatkan balasan minimal 10 kali lipat. Nah, sehingga ungkapan Allah ini sebagai sugesti, sebagai dorongan agar seorang muslim tidak pelit. Yakinlah dengan tuntunan Allah bahwa itu pasti benar dan janji Allah pasti ditepati dan itu akan membawa kebaikan pada diri masing-masing. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu umat Islam wa minhum sabikun bil khairat biidznillah. Ada pula sebagian yang lain yang selalu berbuat baik dengan keyakinan bahwa ini tuntunan Allah itu pasti baik, walaupun dia harus mengeluarkan sebagian rezekinya. Nah ini, sehingga ini tampaknya kelompok umat Islam yang terbaik. Bahkan ada ulama mengatakan umat Islam itu bagaikan segitiga yang terbagi 3, dasar, tengah, dan yang teratas. Yang dasar ini bisa disebutkan kelompok pertama, kalau dalam ayat tadi disebut wa minhum dzalimun linafsik, yang dolim. Yang dolim, yang tidak melaksanakan tuntunan Al-Quran ternyata lebih banyak. Dan yang bagian kedua setengah-setengah. Bagian ketiga yang terbaik. Nah, bahkan ketika terkait dengan ibadah, mereka mengatakan kalau kita terkait dengan masalah ibadah, lihatlah orang-orang di atas kita. Lihatlah para ulama. Lihatlah para kiai. Lihatlah para wali. Lihatlah para nabi. Mereka betul-betul melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dengan sebaik mungkin, dengan cara-cara yang paling unggul. Nah ini. Tapi kalau melihat tentang dunia, lihatlah ke bawah. Kalau seseorang memiliki kekayaan, lihatlah ke bawah yang lebih miskin. Kenapa? Karena ketika itu akan muncul, alhamdulillah, saya lebih baik dari mereka, rezeki saya lebih banyak, sehingga saya dapat hidup dengan lebih baik. Uskur. Ini orang-orang yang
kelompok teratas tadi. Bahkan ketika mereka semakin usianya bertambah, ketika ada yang bertanya, Bapak ini usianya sudah lanjut, tapi kok masih tekun bekerja, masih giat mencari rezeki. Padahal nanti tidak dibawa mati. Orang tadi mengatakan, oh Anda salah. Saya tekun kerja, saya giat berusaha, karena saya mencintai harta. Dan saya berniat, harta itu semuanya akan saya bawa mati. Saya bawa karena itu milik saya sendiri. Akan saya bawa. Maka ditanya lagi, bagaimana cara Bapak membawa? Bapak meninggal, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, maka hartanya ditinggal. Itulah sebabnya. Saya yakin juga, kalau sampai roh saya terpisah, saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa membawa harta. Karena itu, selagi saya masih hidup, saya berusaha membawa harta saya. Bagaimana caranya? Saya titip-titipkan. Saya titipkan fakir miskin sebagai sedekah. Saya titipkan anak yatim sebagai sedekah. Saya titipkan pembangunan masjid sebagai zakat. Saya titipkan pembangunan jalan. Saya titipkan semua itu nanti. Maka nanti kelak di akhirat, semua yang saya titipkan itu saya minta, dan ini yang akan menolong saya pada yaumul hisab. Nah, cara membawa harta mati adalah dengan menyedekahkan, menzakatkan, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena setiap orang memerlukan penolong. Ketika kita di dunia, penolong kita agar seseorang dapat hidup senang, bahagia, itu ada dua. Apa itu? Harta dan anak-anak. Harta digunakan untuk mencukupi keperluan hidup. Anak-anak bisa mengangkat kebahagiaan, memberikan kesenangan. Ya. Sehingga dalam surat Al-Kahfi diungkapkan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan di dunia. Tapi ketika di akhirat, enggak lagi. Anak tidak bisa membantu. Harta tidak bisa membantu. Harta yang mana? Harta yang ditinggal. Ya. Tapi harta yang dibawa, itu bisa. Karena itu ada ulama mengatakan, bagilah rezeki yang kamu dapat menjadi 3. Apa itu? Sebagian untuk keperluan hidup sehari-hari. Nah, ini mungkin bagian terbanyak karena untuk mencukupi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, ini perlu banyak. Nah, karena ada 5 keperluan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Ini. Kemudian yang kedua, bagian kedua, tentu ini tidak sebanyak bagian pertama, adalah tabungan hari tua. Kenapa perlu tabungan hari tua? Karena setiap manusia ingin hidup sampai tua. Tidak ada orang, saya nggak mau tua, ketika muda mati saja, nggak ada. Karena itu ketika ulang tahun, doanya selalu panjang umurnya. Nah, panjang umurnya. Nah, ini kalau sudah tua, jasmani menurun. Kekuatannya tidak seperti waktu muda. Bekerja tidak segiat, bahkan mungkin sudah tidak sanggup. Nah, kalau mereka-mereka yang sudah lansia tidak punya tabungan, ada yang berpendapat, wah sekarang saya akan membiayai anak sampai jadi, sehingga nanti kalau saya sudah tua, anak itu akan ganti merawat saya. Kalau ada harapan demikian, banyak yang kecewa. Kenapa? Karena ternyata anak tadi setelah dewasa, berkeluarga, maka perhatiannya kepada
keluarganya. Sehingga perhatian untuk merawat orang tua itu tinggal sedikit. Bahkan ada yang lupa sama sekali. Karena itu kalau mengharapkan anak, yang ada hanya kecewa. Dan orang tua akan hidup tenang bila punya tabungan hari tua. Karena itu bapak-bapak yang masih giat, jangan lupa sisihkan sebagian untuk tabungan hari tua. Kemudian yang ketiga, tabungan akhirat. Nah ini, tabungan akhirat itu apa? Yaitu tabungan untuk membantu kita semua saat nanti menjalani kehidupan akhirat. Tabungan akhirat bentuknya apa? Zakat, infak, sedekah ini. Inilah harta-harta kita sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya? Kalau yang di tabungan bank, deposito atau reksadana atau lain-lainnya, itu hanya kita miliki ketika di dunia. Kalau sudah meninggal, jadi milik istri, atau jadi milik suami, atau jadi milik anak-anak yang meninggal tidak dapat apa-apa lagi. Nah, hanya ngumpulkan, tapi tidak mendapat bagiannya karena meninggal. Tetapi kalau sempat mengeluarkannya sebagai zakat, menginfakannya untuk kebaikan, mensedekahkan untuk bantuan-bantuan, nah inilah harta kita sesungguhnya yang nanti akan menemani di akhirat, akan membantu kita. Nah inilah potret umat Islam yang terbaik, yang selalu melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nah, dari surat Fatir ayat 32 ini, kita semua mendapat pelajaran bagaimana seharusnya umat Islam bersikap terhadap Al-Quran. Tuntunan Allah, pertama, terhadap Al-Quran kita harus bisa membacanya. Iqra, membacanya. Kedua, memahami maknanya, mempelajari tafsirnya. Ketiga, meyakini kebenarannya. Dan keempat, nah ini yang penting, melaksanakan tuntunan-tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan di sini nanti akan ditemukan kualitas diri masing-masing. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu termasuk kelompok pertama yang dolim pada dirinya, atau termasuk kelompok kedua yang setengah-setengah, tekun ibadah tapi enggan zakat sedekah, atau kelompok ketiga yang terbaik melaksanakan semua tuntunan Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Nah ini yang paling tahu adalah bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Nah, tetapi dalam kaitan ini marilah kita jadikan ayat ini sebagai pendorong untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Untuk memperbaiki jati diri kita sehingga dapat mencapai apa yang diisyaratkan Allah, yaitu menjadi umat Islam yang terbaik. Insya Allah. Nah, baik, sampai di sini karena sudah jam 6. Silahkan kalau ada yang bertanya, masih ada waktu sedikit. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Hamdani Anwar atas tausiah yang begitu bagus dan membuat kita kemudian menjadi menilai masing-masing kita ini yang mana dalam tingkatan sikapnya terhadap Al-Quran. Baik, saya buka kesempatan untuk bertanya. Monggo, mungkin Endang Saya Suhartini akan menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, saya wabarakatuh. ingin saya tanyakan, jika di lingkungan kita ada yang membutuhkan, yaitu satu saudara, 2 orang yang kurang mampu, dan yang ketiga masjid, mana yang kita dahulukan? Matur nuwun. Baik,
Langsung dijawab. Yang lebih dia dulukan adalah keluarga yang kurang mampu. Nah, ini tuntunan Al-Quran ya. Jadi yang pertama diperhatikan adalah jadi infak, mengeluarkan harta, itu ada tahapannya. Pertama untuk diri sendiri, untuk makan, untuk busana kita, untuk tempat tinggal kita. Kedua, untuk mereka yang menjadi tanggung jawab, istri, anak-anak. Ketiga, untuk kedua orang tua kita. Kalau sudah berkeluarga tentu orang tuanya ada 4. Ayah, ibu, mertua, ibu mertua, dan ayah mertua. Jadi 4. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah keluarga-keluarga dekat yang kekurangan tapi bukan tanggung jawab kita. Ada ponakan, ada saudara jauh, dan sebagainya. Kalau keluarga dekat itu kekurangan, itu wajib didulukan. Nah, itu ya. Sehingga jangan sampai seseorang dermawan kemana-mana, nyumbang kemana-mana, tapi keluarganya nggak bisa sekolah. Keluarganya kelaparan. Siapa ya? Oh, itu saudaranya si A. Loh, si A itu dermawan kok keluarganya begini. Nah, itu nggak baik. Jadi yang pertama didulukan adalah keluarga dekat atau keluarga jauh yang memerlukan bantuan. Itu yang didulukan. Ya, baik. Pertanyaan kedua, silakan. Matur nuwun. Monggo, Bapak Ibu. Pak Hendri mungkin. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih tausiahnya. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin saya akan tanya. Mungkin agak keluar dari topik Pak Ustadz. Kalau kita bicara masalah, walaupun tadi sudah disinggung mengenai Profesor Ustadz yang dari Kanada, ini tentang masalah orang kafir. Kita tahu orang yang kafir itu mengingkari katakanlah ayat-ayat Al-Quran. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang justru mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Sehingga ada dua sisi, dari sisi muamalah, dari segi abluminas dia sangat bagus, tapi dari segi abluminallah dia tidak ada kaitannya atau terputus seperti itu. Dalam hal ini, menurut informasi yang saya dapat, ini tempatnya di neraka. Nah, saya jadi bingung. Pernah suatu pengajian, ada seorang ustadz tersohor, dia justru mengingkari dalam artian begini, orang-orang yang baik, yang sangat berjasa dalam kehidupan dunia, itu belum tentu masuk neraka. Justru mereka punya hak untuk di surga. Nah, kalau kita lihat dari surat apa itu yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Bagaimana Pak Ustadz kita bisa menyikapi ini yang sesuai dengan tuntutan kemampuan atau keyakinan kita? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Pertama, Allah mengungkapkan dalam surat Az-Zalzalah yang terakhir, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairon yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah." Yang artinya, siapapun yang berbuat baik, dia muslim atau kafir, mukmin atau tidak percaya, itu pasti akan melihat hasil kebaikannya. Akan mendapat balasan dari kebaikannya yang dikerjakan. Semua siapa saja. Tetapi ada ayat lain. Ayat lain apa?
Jadi ada ayat dalam salah satu ayat surat An-Nahl itu ya. Faman ya'mal faman ya'mal sholihat min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Nah, ini ada kata wa huwa mu'minun. Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Artinya, siapapun berbuat baik, laki maupun perempuan, dan dia mukmin, maka dia akan mendapat balasan baik di dunia dan akhirat. Nah, ini ada perbedaan antara seseorang non-muslim berbuat baik dan muslim berbuat baik. Ya. Apa bedanya? Kalau non-muslim berbuat baik, itu landasannya, sebabnya karena humanity, kemanusiaan. Ya. Bukan keyakinan. Nah, ini bedanya. Kalau muslim berbuat baik, ada kemanusiaannya yang mendorong, ada pula keyakinan tuntunan Tuhan. Jadi, kalau yang non-muslim, itu penyebabnya hanya satu. Kalau yang muslim, penyebabnya dua, yaitu ada kemanusiaan dan ada keyakinan pada tuntunan Allah. Maka balasannya pun berbeda. Yang non-muslim akan mendapat balasan satu kemanusiaan tadi, yaitu saat hidup di dunia. Maka kita sering lihat non-muslim tapi dermawan, dia mendapat pujian, dia dapat penghargaan, dia dapat kemudahan. Ini di dunia. Tapi di akhirat, karena dia tidak beriman pada Allah, maka Allah pun tidak akan menganugerahkan balasan kebaikan kepadanya. Ya. Tidak mungkin seseorang yang mengingkari kepemimpinan negara akan dibaiki oleh negara, nggak mungkin. Ya. Maka yang dapat balasan di dunia adalah muslim dan non-muslim. Tapi yang dapat balasan di akhirat hanya umat Islam saja. Kenapa? Karena dasarnya keyakinan. Nah, ini yang ada dalam Quran. Sehingga ungkapan penceramah tadi yang benar, bahwa siapapun berbuat baik, pasti akan mendapat kebaikan. Cuma kebaikan yang mana? Kalau dia non-muslim, kebaikannya, surganya ketika di dunia. Tapi kalau di akhirat, itu mereka karena tidak didasari keyakinan, iman, mau mereka nggak beriman, kenapa dianugerahi surga? Nggak mungkin. Yang dianugerahi surga adalah yang beriman saja. Pada pemilik surga aja nggak beriman, bagaimana mungkin bisa dikaruniai surga tadi. Nah, sehingga dalam Al-Quran tuntunannya adalah balasan kebaikan surga itu ada dua, di dunia dan di akhirat. Di dunia, surga dapat dicapai oleh siapa saja yang berbuat baik. Di akhirat, hanya dicapai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jawabnya. Baik, ada lagi? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Monggo, Bapak yang ada menanyakan. Kalau mau. Monggo, Pak Levi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kita kalau ingin membaca Al-Quran, kan harus dalam kondisi berwudu ya Pak Ustadz ya. Ya. Terus yang saya ingin tahu, itu bagaimana Pak Ustadz ya?
Kalau kita membaca Al-Quran itu di HP, Pak Ustadz, apakah juga kondisi suci atau boleh tidak suci? Karena dianggap HP bukan mazhab gitu ya misalnya ya. Ini yang batasannya bagaimana Pak Ustadz? Untuk kita boleh Ya. membaca. Kadang-kadang Jadi bawa membaca Al-Quran itu termasuk kajian dalam fikih. Dan kajian ini kemudian kan oleh para mazhab, kalau mazhab Syafi'i, maka yang akan membaca Al-Quran disyaratkan dalam keadaan suci di mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali boleh tidak suci. Mazhab Maliki boleh tidak suci. Tapi kalau di Indonesia, karena mayoritas mazhab Syafi'i, maka yang dianjurkan dalam keadaan suci, karena untuk kehati-hatian kita dalam menghargai, dalam menghormati Al-Quran. Gitu. Jadi kalau Bapak, ada mazhab-mazhab, ada yang menganjurkan dalam keadaan suci, ada pula yang membolehkan tidak dalam keadaan suci. Tapi bagi saya, lebih baik dalam keadaan suci. Nah, gitu. Sehingga kalau saya ditanya, saya akan memilih lebih baik dalam keadaan suci. Gitu. Itulah. Jelas Pak ya? Pak Levi masih di mute. Siapa? Pak Levi kalau masih kita baca pakai HP bagaimana? Silahkan. Masih mute ya? Ya, oke. Sudah. Sudah terdengar. Kalau kita baca Al-Quran pakai HP, Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Inilah yang menjadi masalah ya. Sekarang dengan teknologi modern ya, maka muncul pertanyaan ya. Membawa Al-Quran ke kamar kecil tidak boleh. Tapi kalau membawa HP, HP-nya itu ada fitur Al-Qurannya, boleh nggak? Nah, ini jadi masalah. Maka ini ada yang berpendapat sebaiknya kalau masuk kamar kecil HP-nya ditinggal. Demikian pula ketika membaca, sebaiknya ya, itu ada yang mengatakan dalam keadaan suci. Tapi kalau enggak, ya itu tadi ada mazhab lain yang membolehkan. Nah di sini kemudian muncul, baiklah kalau gitu melihat suasana. Kalau sedang bepergian, daripada bengong ngalamun membaca Al-Quran melalui HP, padahal ketika itu tidak dalam keadaan suci, ya boleh saja. Nah, begitu. Ya. Jadi di sini fleksibel karena ada mazhab-mazhab yang membolehkan. Nah, Islam tidak kaku. Ketika ada yang A, pasti ada yang B. Nah, ada yang C. Nah, jadi demikian. Jadi kalau yang terbaik mana? Yang terbaik bersucilah. Itu yang terbaik. Itu Pak ya. Baik, lainnya silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kami bertanya Pak Ustadz, ya silakan. bagaimana kalau kita sudah bersedekah, tapi ternyata yang mengumpulkan itu tidak mengamalkan atau tidak menunaikan terhadap kepada orang yang berhak atau tidak amanah. Bagaimana sikap kita dalam kita sudah bersedekah, pokoknya apakah ikhlas saja atau bagaimana? Mungkin Baik. itu yang kami tanya. Amin. Baik, ya. Ketika sedekah, kita berharap mengeluarkan tadi dengan keikhlasan, kemudian berharap sedekah kita disalurkan. Nah, disinilah harapan kita agar tersalur. Tapi memang kenyataan ada pula yang kurang amanah sehingga mereka yang menerima sedekah tidak disalurkan. Satu, ya,
sikap kita satu. Terdapat dalam surat Al-Insan ayat 9. Surat Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Artinya, sesungguhnya kami memberimu makan, kami bersedekah itu hanya untuk mengharap ridho Allah. Tidak menginginkan balas terima kasih maupun balasan sesuatu dari yang diberi. Jadi tidak mengharap apa-apa. Artinya apa? Ketika sedekah lillahi ta'ala sudah lupakan. Sudah tercatat oleh Allah bahwa bersedekah. Sedangkan yang menerima tidak amanah, itu hal lain, dia akan menerima balasannya karena tidak menunaikan amanah. Jangan Bapak yang bersedekah dengan ikhlas, liwajhillahi, dengan mengharap ridha Allah, tetap akan tercatat dan akan dapat balasan. Yang pertama. Yang kedua, kalau tahu bahwa pengumpul tadi tidak amanah, maka sebaiknya jangan diulang. Bisa jadi Bapak bersedekah sendiri menuju orang yang diberi. Nah, bisa jadi demikian. Atau bisa jadi melalui lembaga yang lebih dipercaya. Ya. Sehingga kalau tahu dia tidak amanah, lagi melewati orang tersebut. Nah, begitu. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, ketika Bapak bersedekah, ikhlas. Sudah apa yang terjadi, lillahi ta'ala. Tidak usah menggerutu lagi. Walaupun tahu tidak disalurkan, sudah. Ini tanggung jawab dia. Nah, itu yang terbaik demikian. Tapi kemudian pada lain hari, jangan melalui dia. Melalui orang lain. Nah, itu Pak ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Boleh bertanya lagi, Ustaz. Ya, monggo Bu Enda. Mungkin Jadi, pertanyaan yang terakhir ya Pak Ustadz ya. ya, Ya, terakhir, karena Pak saya juga Ustadz, sudah ditelepon. yang sedekah yang 2,5% itu apakah gaji kita tiap bulan ataukah tabungan, dan tabungan itu apakah ada jangka waktunya? Matur nuwun. Ya, jadi di sini ada perbedaan antara sedekah dan zakat. Kalau sedekah, pengeluaran rezeki kita, harta kita, kapan saja, jumlahnya berapa saja. Misalnya hanya sedekah 5.000, tidak masalah. Hanya sedekah 10.000, nggak masalah. Ya. Kapan saja, berapa saja, itu sedekah. Tapi kalau zakat, ada aturannya. Pertama, minimal harta itu sudah dimiliki 1 tahun. Namanya haul. Kemudian kedua, zakat itu jumlahnya atau harta itu jumlahnya minimal setara atau sama dengan harga emas sebanyak, ada yang mengatakan 86 atau kita bulatkan 90 gram emas. Jadi kalau kita punya harta yang tidak digunakan setiap hari, misalnya rumah itu harta kita, tapi karena ditempati setiap hari tidak dizakati. Mobil dipakai setiap hari tidak dizakati. Tapi kalau punya rumah 2 dikontrakkan, maka rumah kedua ini harus dizakati. Punya mobil yang tidak hanya sebagai simpanan harus dizakati. Sehingga zakat itu minimal dimiliki 1 tahun. Kemudian yang kedua, jumlah minimal seharga 90 gram emas. Nah, ini tiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Gaji dikeluarkan zakatnya sebetulnya setiap tahun sekali. Tapi kadang-kadang berat, maka gaji itu setiap bulan kita terima, maka dizakatkan 2,5%. Dengan tabungan itu setiap tahun
dikeluarkan zakatnya. Demikian, ya. Baik, saya kira karena juga saya akan berangkat ke bandara, saya kira cukup sekian dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Pak kasih atas Ustadz. Pak terima Makasih Pak kasih. Ustadz. Ya, Matur saya nuwun. undur diri, pamit undur diri. Siap Pak Ustadz. Matur nuwun, Pak. Semoga perjalanan lancar. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, alhamdulillah bahwa kita telah menyelesaikan kajian hari ini dengan inti yang materi yang sangat kita perlukan. Dan untuk menutup acara ini saya memohon kepada Bapak Haji Muhammad Rifai untuk bersedia untuk berdoa sebagai penutup acara kajian subuh online edisi 181 ini. Monggo Pak Rifai. Mari teman-teman semuanya, rekan-rekan sekalian, untuk kita tutup dengan doa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Hamdani Anwar tadi bisa kita terima, kita pahami, dan juga kita amalkan. Dan semuanya yang hadir di sini atau teman-teman kita yang sedang absen, semuanya mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit-sakit segera disembuhkan, dan kita semuanya semoga orang tua kita, baik yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, segala khilaf dan kekeliruannya dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baiknya diterima oleh Allah sebagai amal yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu selama ini, sehingga pada pagi hari ini kami bisa nambah ilmu, amal maupun iman. Semoga apa yang kita lakukan ini ya Allah terimalah sebagai amal soleh yang manfaat bagi fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad fil Palestin. Allahumma jabur li ummati sayyidina Muhammad fil Palestin. Allahumma slik ummata sayyidina Muhammad fil Palestin. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin fil Palestin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dufa anal ghala wal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wa suyufa muktalifata wa sadaida wa mihana man dhuhara minha wa ma bata min baladina Indonesia khosa wa min buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Khususan ila mujahidina fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim fil Palestin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah